Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zulaikah Nur Aini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya guru di SMA Negeri 2 Bangkalan dengan mengajar mata pelajaran biologi di kelas 10. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran hari ini dengan materi perubahan lingkungan sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu melakukan KBM hari ini, Ibu periksa dulu ya kebersihan kelasnya. Ya, Bu. Baiklah. Mbak Nisa, itu ada tisu, tolong diambil dulu ya. Ibu mengucapkan terima kasih bagi yang giat pada pagi hari ini ya. Beri tepuk tangan dulu. Baik, ketua kelas, Ibu minta tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa perkenalkan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih Mas Ipan. Kalau pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem ya. Hari ini tentang perubahan lingkungan. Baik anak-anak Ibu sekalian, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ahmad Zulkarnain, ya. Almia, hadir ya. Anugrah, saya Ibu. Baik. Azhar, baik. Ternyata hari ini hadir semua ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Masih semangat pagi? Kita ulangi lagi, semangat pagi. Baik, beri tepuk tangan. Bagaimana ketika kalian ke sekolah tadi? Ini kan sudah musim hujan ya. Ketika datang ke sini, apakah kalian melihat ya di perjalanan tadi tergenang air? Ya. Coba Mas Ibnu, apakah ketika kamu datang ke sekolah tadi ada genangan air yang tadi subuh hujan dengan lebat? Ada. Kalau begitu anak-anakku sekalian, karena sudah musim hujan, kita harus lebih semangat untuk menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti kalau membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan apa? Banjir. Ya, begitu anak-anak sekalian. Ya, di sini akan Ibu tampilkan ya video pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu sama Mas Reza ada? Ya, Mas Reza, karena sekarang musim hujan di Kota Bangkalan ini ya, pernahkah kamu berpikir tadi ketika datang ke sini masih ada
banyak genangan air tadi? Karena adanya migrasi yang terus setelah itu karena sedikitnya daerah kecamatan. Iya, kota kita yang indah ini tergenang sama air. Karena banyaknya yang membuang sampah pada bukan tempatnya gitu, Bu, kayak sembarangan gitu. Iya, karena banyak warga ya Kota Bangkalan yang membuang sampah. Baik, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Sekarang ada Mbak Dia. Mbak Dia, bagaimana kondisi sungai di daerah Bangkalan? Karena banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan. Iya bagus, masih banyak ya yang tidak memiliki kesadaran membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah di sungai. Padahal kita kan sudah punya tempat sampah yang banyak, tetapi yaitu kurang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Coba Mas Fasa, pernahkah kamu ya melihat warga itu membuang sampah sembarangan? Pernah? Kapan? Tadi pagi pas saya bersekolah. Oh, tadi pagi pas Mas Fasa berangkat sekolah itu membuang sampah sembarangan ya? Iya. Terus satu lagi, Mbak Intan. Mbak Intan ya, ketika kamu kesini pernah tidak kamu melihat ada warga yang membuang sampah sembarangan? Pernah. Apa? Pas tadi pagi juga, pagi berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Membuang di mana? Membuangnya ke sungai. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Sebaiknya sampah itu dibuang di tempat sampah. Baik, kalau seperti itu banyak kesadaran yang kurang untuk membuang sampah. Hari ini kita membahas tentang perubahan lingkungan, yang mana tujuannya adalah yang pertama, kamu diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran lingkungan dengan bernalar kritis dan gotong royong. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, nantinya kalian mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan bernalar kritis dan gotong royong. Yang ketiga adalah kalian mampu merumuskan pemecahan masalah yang berhubungan dengan perubahan lingkungan yang tentu saja di daerah kita, di daerah Kota Bangkalan yang indah ini. Dengan apa? Berpikir kritis dan gotong royong. Penilaiannya hari ini Ibu akan menilai ketika kamu nanti berkelompok presentasi dan nanti juga ada latihan soal dari. Baik, sebelum itu Ibu akan menampilkan ada 2 video di sini. Yang mana video itu ada permasalahan yang harus kamu pecahkan. Ya, baik, tolong diperhatikan video yang pertama. Dari video tersebut, ya, kita bisa melihat di situ ada 4 daerah di Kota Bangkalan yang indah ini yang terendam banjir. Ya, salah satunya tadi ada di daerah mana itu? Kemayoran. Di situ ada banjir, ya. Ada banjir di situ diakibatkan oleh apa?
mengakibatkan banyak rumah warga yang terendam oleh air. Ya, itu video yang pertama. Silakan perhatikan video yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Ya, kalian sudah melihat video yang pertama dan video yang kedua. Dari kedua video tersebut, ya, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Gitu, silakan. Oke, silakan Mas Krisna. Kenapa di Bangkalan ini sering terjadi banjir itu? Oh ya, kenapa di Bangkalan ini sering terjadi banjir? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan. Kenapa di Bangkalan ini sering terjadi banjir? Karena yang pertama kurangnya kesadaran diri dari warga Bangkalan yang masih sering membuang sampah sembarangan, apalagi di aliran sungai. Di aliran sungai, iya. Berarti di sini kurangnya kesadaran ya. Beberapa orang membuang sampah pada mana? Sungai. Ya, di situ. Terus mungkin ada lagi. Siapa? Ya, silakan. Mengapa Bu di sekitar sini banyak masih orang yang kurang memiliki kesadaran? Iya, kenapa sih kok masih ada kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah pada sembarangan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan, sehingga banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti pentingnya itu kebersihan, ya, membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi banjir. Ya, baik, masih semangat? Semangat pagi. Yes. Beri tepuk tangan buat. Baik, anak-anak ibu sekalian, silakan membentuk kelompok seperti kelompok kemarin. Ya, sudah duduk pada tempatnya masing-masing? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Kelompok 5 mana? Baik, semuanya silakan dibuka LKPD-nya. Coba kamu perhatikan LKPD masing-masing. Di sini adalah ada tujuannya 1 sampai 3 yang kamu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi pencemaran lingkungan. Yang kedua, melalui literasi. Ayo sekarang ibu tanya, literasinya sudah dibawa semua? Sudah. Bukunya dibawa? Sudah. Artikelnya dibawa? Sudah. Jurnalnya dibawa? Sudah. Luar biasa. Ya. Terus di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Bacalah terlebih dahulu sebelum menulis di LKPD. Terus nanti kamu bersama kelompokmu di situ ketika sudah melihat video dan melihat artikelnya yang sudah kamu download itu, silakan didiskusikan pada LKPD-mu. Jangan lupa nama kelompoknya silakan ditulis. Ya, di situ ada link video yang sudah ibu tampilkan tadi. Di sini ada kotak. Kotak yang pertama adalah
penyebab dari jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Yang ketiga, kamu silahkan analisis artikel yang telah kamu pelajari. Yang keempat, kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadi perubahan lingkungan. Yang terakhir adalah jenis pencemaran lingkungan apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Jelaskan dengan contohnya. Ibu beri waktu untuk berdiskusi bersama. Yuk, silakan. Mana artikelnya? Artikelnya ini. Ya, ini gambar apa, Mas? Gambar orang mendorong motornya, Bu. Oh iya, ini orang mendorong motornya ketika banjir, ya, ketika banjir. Coba LKPD-nya mana? Kita lihat yang nomor 1, ya. Nomor 1 berdasarkan artikelnya, ya. Tentukan permasalahan yang ditemukan pada video di atas. Berarti tentang apa? Membuat sampah dapat menyebabkan banjir. Banjir sama dengan halnya di artikel ini, ya. Ini akibat membuang sampah sembarangan, resapannya kurang terjadi banjir. Silakan dilanjutkan, ya, Mas. Ada artikelnya? Artikelnya mana? Ini LKPD, ya. Ini artikel, ya. Ini buku biologinya, ya. Coba Ibu tanya ini pada gambar di artikelnya, ya. Apa yang terjadi di sini? Ini aja. Apa yang terjadi di sini? Banjir. Banjir. Mobilnya bagaimana itu? Terendam banjir. Oh, mobilnya terendam banjir. Iya, kasihan sekali, ya. Itu berarti mogok, ya. Iya. Coba kalau kamu ketika melihat ini, ya, terjadi banjir, apa sih penyebabnya banjir di sini? Ini kayaknya Sampah yang berserakan. Masyarakat membuang sampah sembarangan. Oh iya, ini di sekitar sini banyak sampah, ya. Ini kemungkinan ini serapan airnya, ya, ini tertutup oleh sampah ini, sehingga terjadi banjir. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan LKPD-nya, ya. Yuk, bagaimana anak-anak ibu sekalian? Apa sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau begitu, dimulai dari kelompok 3. Yuk, silakan ke depan untuk presentasi hasilnya. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, soal nomor 1 yaitu tentukan permasalahan yang ditemukan pada video di atas. Jawabannya itu membawa sampah dapat menyebabkan banjir. 1. Pencemaran air. Contohnya banjir dan pembuangan sampah pada sungai. Apakah ada pertanyaan? Ayo, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Mbak Turin. Apa ada hal lain selain membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir? Apakah ada penyebab lain selain membuang sampah yang menyebabkan banjir? Apalagi? Iya, curah hujan yang terlalu tinggi dan resapan air itu tertutupi oleh sampah. Inilah hasil dari diskusi dari kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kalau begitu kelompok 1 untuk maju ke depan. Yuk, silakan dibacakan kelompok 1. Yang pertama, tentukan permasalahan yang ditemukan pada video di atas. Jawabannya, hujan deras, banjir di Bangkalan meluas ke 3 kecamatan. Yang kedua, silakan analisis penyebab dari jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Jawabannya, karena banyaknya sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Yang ketiga, silakan analisis artikel yang telah kalian pelajari. Jawabannya,
Hujan deras, banjir meluas ke 3 kecamatan dan banjir melanda 2 kecamatan di Bangkalan. Yang keempat, kemukakan pendapat. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, silakan. Kesadaran seperti apa yang diperlukan agar banjir dapat dicegahi? Oh iya, bagaimana caranya supaya ketika banjir itu dapat dicegah supaya tidak banjir? Ya, silakan. Jadi yang pertama bisa kita menanam pohon supaya airnya itu bisa diserap pohon. Nah, terus juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu membuat saluran air itu jalan, tidak tersumbat yang mengakibatkan banjir. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok luar biasa. Silakan duduk kembali. Yo, tadi Ibu sudah mendengar jawaban dari setiap kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5 dan 6 ya. Semuanya jawabannya sangat bagus sekali, luar biasa. Apakah tadi malam sudah belajar? Karena tadi malam sudah belajar, sekarang sudah lancar semua ya, apalagi dengan tampilan video yang memudahkan kamu untuk mengenali tentang perubahan lingkungan yang memang pada saat ini curah hujan di daerah Bangkalan ini, di kota Bangkalan sangat tinggi. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bersama-sama di sini, bersama tadi melihat video. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan sikap apa? Kesadaran diri bahwa pentingnya menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga resapan supaya tidak tergenang sampah, supaya aliran air pada saat hujan itu bisa mengalir dengan baik. Terus yang ketiga, bagaimana? Dengan cara apa? Kita juga harus menjaga kondisi tubuh, kesehatan kita ya. Karena kalau biasanya musim hujan begini, wabah penyakit seperti demam berdarah itu sering terjadi. Maka anak-anak ibu sekalian harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Baik, anak-anak ibu sekalian, ketika pembelajaran tadi, ibu akan merefleksi di sini. Mas Krisnadi, ya, apa yang kamu rasakan ya ketika pembelajaran kali ini? Apakah senang atau bagaimana? Kenapa sedih? Iya, tadi videonya ya banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi Mas Krisna di sini sedih. Baik, siapa lagi yang ingin merefleksi? Oh, Mbak Tril, silakan Mbak Tril. Bagaimana? Iya, pencemaran lingkungan ya itu. Baik, anak-anak ibu sekalian, pada siang hari ini, tapi semangatnya masih semangat pagi. Bagaimana semangat paginya? Pagi, yes. Baik, beri tepuk tangan untuk kita. Karena tadi sudah presentasinya di sini bagus semua. Kalau begitu, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan.
menjaga kesehatan. Ya, untuk pembelajaran hari ini banyak yang bisa kalian manfaatkan ya. Dari tadi cara mencegah banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus kamu juga di sini dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan. Jaga kesehatan tubuh karena wabah penyakit sudah banyak yang terkena demam berdarah. Oke. Nah, ini hasilnya nanti Ibu koreksi ya, hasil tesnya. Jangan lupa pelajaran berikutnya ya, melanjutkan tentang perubahan lingkungan, tentang pencemaran tanah. Silakan di rumah nanti dipelajari tentang pencemaran tanah. Jadi untuk penduduk, silakan wakil kelas untuk berdoa, bimbing doanya ya. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan Mas Wildan. Ya, untuk anak-anak ibu sekalian, ya nanti pulangnya hati-hati. Ya, setelah berdoa ini, ibu harapkan ya nanti pulangnya berhati-hati, tidak usah kebut-kebutan di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.